Perbedaan dasar hukum reklamasi Pantai Utara Jakarta masih terus menjadi polemik. Pemprov DKI hingga kini masih mempertanyakan alasan penghentian izin reklamasi. Sementara pemerintah pusat bersikeras penghentian sesuai dengan perundang-undangan. Silang pendapat soal izin reklamasi Pantai Utara Jakarta terus mencuat. Terlebih setelah pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan memutuskan untuk menghentikan sementara proyek reklamasi Teluk Jakarta. Wakil Presiden Yusuf Kala menyatakan, proses reklamasi dihentikan sambil menunggu penyelesaian komplikasi regulasi antara peraturan Presiden soal tata ruang dan undang-undang mengenai pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Itu berdasarkan hukum, ada undang-undang untuk itu. Tadi baru bicara dengan Ibu Menteri Lingkungan dan itu bagaimana kita membuat judgment atau keputusan sesuai undang-undang yang ada. Izinnya bagaimana, lingkungannya mana, apa lengkap itu izinnya, lingkungannya, baru bisa. Ya. Apa? Kalau untuk reklamasinya diberhentikan sementara? Iya, betul. Kalau dalam proses ya bisa sementara sambil menata atau mempelajari dan mengambil data hukum yang benar. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok menilai tidak ada yang salah dari reklamasi. Ahok juga meminta dasar hukum yang jelas jika proyek reklamasi dihentikan. Kalau Pak JK minta hentikan, makanya saya bilang banyak yang udah minta hentikan. Dasar hukumnya mana? Kalau kirim surat ke saya resmi, saya akan pelajari. Kalau enggak, saya digugat. Kalau saya digugat, PT UN dan kalah Pemda, yang suruh ganti berapa triliun, itu bukan saya yang kalah loh, Pemda loh. Berarti Pemda harus menganggarkan untuk bayar. Kamu kira-kira DPRD mecat saya nggak kira-kira? Orang UPS nggak ikut aja udah mau diikuti pecat. Sejauh ini dasar hukum reklamasi yang digunakan antara Pemprov DKI dan pemerintah pusat berbeda. Pemprov DKI mengacu pada keputusan Presiden nomor 52 tahun 1995 tentang reklamasi Pantai Utara Jakarta. Dalam pasal tersebut, wewenang dan tanggung jawab reklamasi Pantura ada di tangan gubernur. Sementara penghentian reklamasi yang diminta Kementerian Kelautan dan Perikanan mengacu pada Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 yang kemudian dipertegas dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2014. Polemik perizinan reklamasi antara Pemprov DKI dan pemerintah pusat telah berlangsung lama. Dalam menyikapi pro kontra reklamasi, Kementerian Lingkungan akan melakukan studi komprehensif reklamasi, mencakup aspek legal dan fakta dampak lingkungan. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, meski Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama DPR meminta pembangunan pulau-pulau reklamasi di Jakarta dihentikan sementara, proyek reklamasi di salah satu pulau, yakni Pulau N milik PT Pelindo II, justru hampir rampung. Ya, Pulau N ini rencananya akan dioperasikan pemirsa sebagai pelabuhan baru Tanjung Priok. Saat ini saya sedang berada di jalur utama menuju Pulau N yang nantinya akan difungsikan sebagai the new port of Tanjung Priok, pelabuhan baru Tanjung Priok. Pulau N ini memang dimiliki PT Pelindo II dan seperti terlihat di belakang saya, bangunan-bangunan sudah terlihat rapi dan utuh. Selain itu juga ada alat-alat berat yang nantinya akan difungsikan dalam konstruksi pelabuhan. Pelabuhan terminal baru ini seluas 32 hektar rencananya akan dioperasikan bulan Juli 2016 dan akan membantu mengurangi beban yang ada di pelabuhan Tanjung Priok saat ini. Karena diketahui dalam satu jalur di pelabuhan Tanjung Priok baru dapat menampung 3 truk kontainer. Memang meskipun pembangunan infrastruktur pulau-pulau reklamasi hingga saat ini masih menjadi perdebatan karena masalah dampak lingkungan dan juga permasalahan perizinan dan prosedural. Meskipun demikian, pembangunan infrastruktur yang kami lihat di Pulau N saat ini masih terus berlangsung. Dari Jakarta, Gadis Bianca, Awaludin, Metro TV.